Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febrian Saputra dengan NIM A1C21970, mahasiswa R002 Pendidikan Matematika tahun 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program yang akan saya buat berdasarkan hasil kreasi saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan program penginputan data mahasiswa dengan menggunakan Freeform. Nah, langsung saja. Di sini saya membutuhkan beberapa software, yakni yang pertama ada SMDP, lalu yang kedua saya butuh code editor. Di sini saya menggunakan code editor Sublime Text. Lalu yang ketiga kita butuh browser. Di sini browser yang saya gunakan adalah browser Mozilla Firefox. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Cek bisa. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah mengaktifkan software SAM kita. Nah, di sini akan muncul SAM Control Panel. Pada modul APC dan MySQL, di bagian action ini kita klik Start. Nah, di sini jika tidak ada kendala pada tulisan modul APC dan MySQL-nya akan berubah hijau seperti ini. Ini menandakan SAM Control Panel kita siap dijalankan. Oke, jika sudah, langkah kedua atau langkah selanjutnya itu adalah kita membuat dua coding, di mana dua coding ini kita simpan di dalam ini folder SAM. Lalu kita buka HP Docs. Lalu simpan di folder. Di sini saya akan menyimpannya di folder was of rock. Nah, di sini ini dia form saya maksud. Pertama itu adalah form.hp, lalu kedua itu coding hasil.hp. Nah, jika sudah, langsung kita buka di kode editor kita. Di sini saya menggunakan kode editor Sublime Text. Nah, ini dia. Jika kita dibuka, tampilannya akan seperti ini, akan kosong seperti ini. Nah, kita masuki langkah selanjutnya, ini membuat coding-coding di dalam file coding ini. Dari sini kita akan mulai membuat coding dalam form.hp. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuka tag HTML dengan cara mengikuti HTML. Nah, tampilan akan seperti ini. Lalu di bagian title kita isi, saya ingin buat data mahasiswa R002. Nah, title, lalu kita tanjak di bagian body. Di bagian body itu saya akan buat dulu judulnya kita buat dengan format H1. Nah, jika kita buat judulnya itu input data mahasiswa pendidikan matematika 2019. Nah, lalu kita bikin dua baris, kita buka syntax BR. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah deskripsi kecil. Di sini saya membuat P, bertuliskan silakan Anda mengisi data di bawah ini. Nah, akan saya bikin ini saya kecil. Nah, karena di sini kita menggunakan metode form, intinya kita mulai di data form. Kita buka syntax form. Nah, lalu untuk property form di sini kita buat actionnya. Action ini maksudnya apa? Nanti hasil yang kita masukkan di sini itu akan berpindah ke dalam menu action. Nah, di action ini di sini saya membuat itu hasil.php sesuai dengan nama file coding satu lagi yang kita bikin. Itu untuk actionnya. Lalu untuk metodenya, metode saya gunakan metode post.
Lalu karena saya ingin membuatnya dalam bentuk tabel ya, lalu kita buka untuk tabel dulu. Jika sudah seperti ini, nah di bagian tabel kita buka sintak TR, ini udah naikkan baris. Nah berarti dalam satu baris ini saya bikin beberapa kolom. Nah ini berarti isi dalam kolom ini itu tidak akan mempunyai garis-garis dari tabel. Nah kita gunakan sintak TH. Saya ingin buat di situ nama. Bukan di sini tapi di TH. Setelah itu di kolom selanjutnya, kalau kita menggunakan garis dari tabel itu kita gunakan sintak TD. Nah seperti ini. Lalu saya ingin membuatnya berupa input, kita buka lagi itu input. Nah nanti akan seperti ini. Inputnya saya ingin beri input berupa teks. Lalu untuk namanya nanti kita buat nama. Nah lalu sini saya akan menambahkan propertinya itu accurate. Tandanya apa? Pada saat di halaman ini nanti itu orang yang memasukkan data itu harus memasukkan data nama. Nah jika tidak memasukkan data nama, rupanya tidak bisa diinput. Buat accurate. Jika telah seperti ini, nah, karena hampir semua ini sama, di sini saya ingin membuat itu ada beberapa data yang harus dimasukkan. Nah, ini nama selanjutnya saya ingin buat name karena kodenya hampir sama, nanti kita tinggal copy saja, copy paste, nanti kita berubah. Nah, ini kita ubah menjadi nama jadi name, lalu teks di name kita ubah jadi dan juga menggunakan huruf kecil. Lalu hal yang sama ketika saya ingin membuat untuk tempat lahir, misalnya tempat lahir, teks berbentuk teks juga. Namanya yang saya buat itu berarti tempat sebuah lahir. Selanjutnya yang akan saya buat itu tanggal lahir. Dan ini juga kita ubah menjadi tanggal garis bawah lahir. Perlu diingat di dalam coding itu tidak menggunakan spasi. Jadi kalau kita ingin menggunakan spasi itu kita gunakan garis bawah seperti ini. Jika sudah tanggal lahir, ingin saya minta dimasukkan itu misalnya alamat. Lalu saya ingin meminta dimasukkan jenis kelamin, bagiannya buat jenis, menggunakan garis bawah, garis spasi. Lalu yang terakhir saya minta itu email. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat sebuah tombol. Nah, ini tombol ini kita gunakan untuk apakah itu menginput ataukah itu untuk mereset dari awal lagi. Nah, kembali kita buka KTR. Lalu kita buka TD. Lalu buka TD kembali, itu berarti di kolom maksudnya di kolom pertama itu kosong. Lalu di kolom kedua kita sesuaikan dengan yang atas itu lagi TD. Namun di sini kita membuat berupa input ya. Lalu kita buka sintak input.
stepnya ini kita buat tombol reset dulu. Nanti ini juga reset. Dalam kotaknya kita buat muncul tulisan reset. Karena kodenya hampir sama, tinggal kita copy saja untuk membuat tombol input. Nah, tapi di sini kita ubah menjadi submit. Submit kita masukkan ya. Kita pilihkan aja. Submit, ada namanya juga simpan. Lalu tulisan yang akan muncul di tombol tersebut kita bikin itu tombol input. Oke, setelah selesai. Nah, adalah jika setelah selesai tadi, setelah kita simpan untuk mengeceknya, kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan ini tadi, Mozilla Firefox. Lalu kita buka itu, kita cek di localhost /php, kita buka was.com/prop. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buka di form.php. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat tulisan ini ke tengah, berarti di codingnya kita buat di awal sebelum form itu center. Kita copy, taruh di sini. Kita save, kita cek lagi di kata. Nah, ini untuk ini. Lalu kenapa ini tidak ikut? Karena kita tidak menaruhnya di sebelum coding input data. Kita di sini. Gas menyangkut. Kita save. Kembali lalu. Nah, semuanya sudah ke tengah. Lalu ini kenapa ada kendala? Kenapa ini tidak hampir? Kita menyebutkan kata kiri. Tinggal di sini properti bikin align. Kita bikin itu supaya dia rata di kiri kanan sama. Kita copy, kita save. Lalu kita buka sila dan nah dia sudah rata kiri. Nah, di sini jika telah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, namanya pembuatan coding hasil.php. Nah, baiklah, untuk langkah awal pembuatan coding di hasil.php itu hampir kurang lebih sama dengan form.php. Kita buka. Nah, kita buat coding. Lalu saya ingin bikin deskripsi kecil. Sini saya gunakan backpack. Apa ya? Terima kasih telah masukkan data dari Anda. Nah, lalu bikin kembali. Lalu cek P, perhatiin jawaban. Nah, di sini saya akan menampilkan data yang telah dimasukkan di form.php ke halaman hasil.php nanti. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan beberapa sintaks. Nah, setelah itu kita buka lagi table ya. Bentuk table. Nah, kita selesai. Hampir sama seperti tadi. Kita ada tabel di baris pertama. Baris pertama, kolom arti. Itu nama. Lalu di kolom kedua di sini. Nah, di sini bagian yang penting dalam penggunaan path. Di sini kita akan menampilkan jawaban yang telah diinput di form.php. Nah, lalu bagaimana caranya data yang telah dimasukkan di input tadi akan masuk ke sini. Nah, di sini kita gunakan nama sintaks PHP. Nah,
kita tulis eho dolar nama. Akan hampir sama seperti sebelumnya. Copy, kalau nama kalau tadi saya buat ini berarti kita munculkan ini kecil. Lalu yang kedua tanggal lahir, cek dari tempat lahir. Kita data yang telah masukkan ke variabel 4 underscore tanggal lahir. Di eho-nya kita juga menggunakan variabel underscore lahir. Setelah tanggal lahir tadi kita masukkan alamat kan. Terakhir tadi kita ada memasukkan jenis kelamin, kita eho-kan juga jenis underscore kelamin, dan tadi kita masukkan email, maka eho-kan juga variabel dolar email. Nah, jika selesai kita menggunakannya, lalu kita buat satu sintak di mana cerita ini tidak akan bisa dipanggil jika kita tidak menampilkan dari mana data itu dipanggil. Nah, di sini kita taruh di atas ya. Kita buka sini. Selesai. Buat tadi dolar nama sama dengan dolar garis bawah dan kurung pos. Nah, so ini tadi di form HP karena kita gunakan method post kurung siku titik nama. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa kita taruh. Nah, karena kembali codingnya sama, kita lagi kita copy kembali. Nah, jika persyaratan juga telah kita buat selesai seperti ini, mari kita uji di browser kita. Nah, ini setelah saya masukkan datanya, terakhir tinggal email itu saya masukkan email saya, kemudian saya putra dia akan diinput ke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kenapa kok belum susunannya tidak rapi? Untuk merapikannya kembali kita ke coding. Nah, di sini kita buat kalimat center di tengah ya. Kita buka syntax center. Nah, lalu di mana ke ujungnya? Kita taruh di paling bawah di sini. Nah, center save. Tunggu kembali. Nah, datanya akan tampil seperti ini. Masih tidak rapi, kenapa? Ininya masih berantakan ya. Nah, kembali coding. Di setiap nama itu kita bikin propertinya itu align seperti tadi. Bikin left berarti rata di kiri. Tinggal kita copy. Selesai, kita save. Kita restart, refresh. Nah, saya datanya telah masukkan ke hasil dari PHP tadi ya. Nah, itu tadi tentang presentasi coding hasil kerja saya sendiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.